adik-adik yang disayang Tuhan, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Nah, gitu dong, semangat dan bersukacita selalu. Itu ciri-ciri anak-anak Tuhan yang hebat. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat? Yes, good. Ada lagi, apa kabarnya hari ini? Sehat? Oke, ya, puji Tuhan. Nah, jumpa kembali dengan Kak Diah di sini dalam ibadah Golden Kids Online Service Bethany Home Magelang. Nah, jumpa lagi dengan Kak Diah. Kak Diah juga senang sekali berjumpa dengan adik-adik semuanya, menyapa adik-adik yang ada di rumah semuanya. Nah, oke, kali ini kita akan melanjutkan cerita tentang Musa. Ingat kan? Minggu kemarin Kak Diah sampaikan tentang Musa, cerita tentang Musa kecil, bagaimana Musa ini bisa ada di lingkungan keluarga Fir'aun, ya kan? Terus bagaimana Musa ini nantinya akan menjadi berguna, menjadi orang yang berguna bagi bangsanya, yaitu bangsa Israel. Oke, Kak Diah lanjut ya. Jadi kali ini Kak Diah mau menyampaikan tentang semak yang terbakar. Jadi ada suara di padang gurun nih. Nah, Musa ini banyak belajar tentang kehidupan orang Mesir, adik-adik. Namun di dalam hatinya dia tetap mengasihi bangsanya. Bangsa apa? Bangsanya Musa? Bangsa apa yo? Ya, bangsa Israel. Ya, yang dimaksud itu orang Ibrani ya. Musa ini orang Ibrani atau bisa disebut bangsa Israel. Nah, bangsa Israel yang telah menjadi miskin karena perbudakan di Mesir. Nah, selama Yusuf sudah mati, kemudian bangsa ini dijadikan budak di Mesir karena pemerintahan itu sudah tidak mengenal Yusuf lagi. Nah, di tengah-tengah itulah masa sulit, masa krisis, masa perbudakan bangsa Israel, lahirlah Musa. Musa selamat karena dia diangkat anak oleh putri Fir'aun. Nah, jadi meskipun orang Mesir menyembah berhala ya adik-adik, namun bangsa Israel tetap menyembah Tuhan. Nah, pasti Kak Diah percaya adik-adik semua pasti taat beribadah dan menyembah Tuhan, taat mengikuti ibadah-ibadah sekolah minggu, juga taat untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Oke, Kak Diah lanjut ya. Musa ini merasakan panggilan Tuhan untuk menolong orang-orang Israel. Dia terbeban supaya orang-orang Israel atau bangsanya ini tidak dijadikan budak di Mesir. Nah, ketika Fir'aun mendengar tentang upaya Musa untuk membebaskan bangsanya, dia menjadi sangat marah. Kenapa Musa akan membebaskan bangsa Israel? Padahal Fir'aun mau memusnahkan, ya kan? Nah, Musa pun melarikan diri ke negeri lain karena Fir'aun berusaha untuk membunuh Musa. Nah, di sana dia bekerja sebagai gembala. Tahu kan adik-adik pekerjaan gembala apa? Iya, menggembalakan domba. Yang dimaksud gembala di sini adalah menggembalakan kambing domba di padang rumput. Nah, pada suatu hari Musa mendapat suatu penglihatan. Ada semak belukar yang menyala di kaki gunung. Ya, semaknya itu menyala. Ini kebakaran atau apa ya? Tapi menyalanya itu nggak merembet. Kalau kebakaran kan merembet kemana-mana. Nah, ini cuma semak belukar tapi menyala. Nah, namun semak itu tidak dimakan api adik-adik, jadi nggak terbakar semaknya, terus tidak merembet. Nah, lalu Musa mendekati semak itu. Ada apa ya? Apa ini? Nah, ketika Musa mendekati semak itu, muncullah malaikat Tuhan di dalam nyala api itu. Terdengarlah sebuah suara, "Musa, janganlah mendekat. Tanggalkanlah kasutmu, karena tanah di mana engkau berpijak adalah kudus." Lalu Tuhan berfirman kembali kepada Musa, "Sekarang mendekatlah
aku akan mengutus engkau kepada Fir'aun dan engkau akan memimpin umatku keluar dari perbudakan di Mesir. Nah, Musa menjawab, bagaimana jika orang-orang itu bertanya, siapakah Allah itu dan siapakah namanya? Tuhan menjawab kepada Musa, Aku adalah Aku, kata Tuhan. Katakan kepada segenap umat Israel, Akulah Aku yang telah mengutus Aku kepadamu. Nah, lalu Musa meminta sebuah tanda khusus dari Tuhan nih. Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk membuang tongkatnya ke tanah. Nih Musa minta tanda kan? Apa benar engkau Tuhan? Apa benar kalau aku sudah diutus? Apa coba tandanya? Tuhan, biar aku itu percaya, biar aku tuh kuat, ada pegangannya. Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk membuang tongkatnya ke tanah. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Dan seketika itu juga tongkat itu berubah menjadi ular. Wow, tongkatnya Musa ketika dilempar ke tanah dia berubah menjadi ular. Perbuatan siapa lagi kalau bukan perbuatan Tuhan? Nah, selanjutnya Tuhan membuat tangan Musa menjadi kusta. Lalu Tuhan, dan sekali lagi Tuhan menyatakan mujizat. Ular itu diubahnya kembali menjadi tongkat dan tangan Musa disembuhkannya. Siapa lagi kalau itu bukan Tuhan? Ya kan? Nah, namun demikian Musa masih ragu nih untuk pergi karena dia tidak pandai berkata-kata. Dia itu orangnya mungkin pendiam ya. Pendiam. Nah, dia tidak pandai berkata-kata. Dia Tuhan, aku aja lari ketika mau dibunuh oleh prajurit Mesir. Nah, ini aku harus menghadap mereka, aku harus membawa banyak orang. Apakah aku mampu Tuhan? Nah, Tuhan sudah memberikan dia kekuatan, kuasa, ya kan? Tetapi Musa masih ragu. Nah, Tuhan menjawab, ya kan? Tuhan menjawab kepada Musa, bukankah aku Tuhan yang menciptakan mulut manusia? Aku akan mengajar engkau tentang apa yang harus engkau katakan. Tapi Musa masih tetap ragu juga. Lah, namun Tuhan berkata bahwa Harun saudaranya laki-laki akan membantu Musa dan menjadi juru bicaranya. Nih, Musa punya saudara laki-laki ya, Harun ya, namanya Harun. Dia akan membantu Musa untuk menjadi juru bicaranya. Nah, Tuhan mengutus Harun untuk berjumpa dengan Musa dan mereka bersama-sama pergi ke Mesir. Jadi Harun ini diutus Tuhan untuk menemui Musa. Ya, lalu mereka berdua bersama-sama kembali lagi ke Mesir. Jadi Harun membawa Musa untuk dibawa lagi ke Mesir, ya kan? Untuk menemui siapa? Menemui orang-orang Mesir, menemui orang-orang Israel yang ada di sana, menemui Raja Fir'aun. Mereka juga mengumpulkan tua-tua orang Ibrani dan memberitahukan kepada mereka segala yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka. Nah, ayat ini ada di Keluaran 2 ayat 11 dan sampai dengan Keluaran 25 ayat 3 sampai 4. Ceritanya sangat panjang ya adik-adik tentang Musa ini. Jadi cerita tentang Musa sampai di sini ya dulu, nanti besok ada sambungannya lagi, ya kan? Nah, kita akan membaca ayat Alkitab di dalam Yeremia 1 ayat 7 sampai 8. Sudah siap baca Alkitab? Yuk kita buka sama-sama Yeremia 1 ayat 7 sampai 8. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Kak Dia hitung 1, 2, 3. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kamu sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Nah, oke adik-adik, kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi pelita dan terang bagi jalan-jalan kita untuk kita bisa melakukan apa
adik-adik, Kak Dia mau bertanya. Kak Dia percaya bahwa adik-adik semua yang ada di rumah pasti mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, selama Kak Dia tadi menceritakan ya, pasti kalian mendengarkan. Pertanyaan pertama, dengar ya. Apakah yang Allah katakan kepada Musa untuk dilakukan ketika dia mendekati semak belukar? Apa perkataan pertama? Mendekat? Ya? Oke. Jadi apa? Disuruh membuka kasut karena ini adalah batas wilayah tempat kudus. Nah, jadi Musa tidak boleh mendekat dulu sebelum dia membuka kasutnya. Oke, good, pinter semuanya adik-adik yang ada di rumah. Pertanyaan yang kedua adalah, mujizat apakah yang terjadi dengan tongkat Musa? Siapa yang bisa jawab? Yeay, keren. Jawabannya apa? Ya, betul, hebat. Jadi tongkat Musa berubah menjadi ular. Nah, adik-adik, jadi kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat. Tuhan sanggup melakukan kuasanya, mujizatnya di dalam hidup kita. Kita harus percaya ya, gak boleh ragu-ragu, karena Tuhan akan menuntun dan menyertai kita. Nah, kita juga percaya bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kita. Meskipun nanti ada kesulitan, tetapi itu membuat kita terus semangat, terus berjuang dan pantang menyerah. Yeay, oke adik-adik yang dikasih Tuhan. Sampai di sini dulu ya cerita firman Tuhan yang Kak Dia sampaikan tentang Musa. Next, minggu depan kita akan belajar lagi tentang Musa. Kita akan tundukkan kepala, kita akan tutup dalam doa. Mari sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh belajar tentang mujizat-Mu Tuhan, tentang kuasa-Mu yang besar. Kami percaya itu juga terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya bahwa rencana Tuhan yang terbaik di dalam hidup kami, rencana-Mu mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Kami mau percaya kepadamu Tuhan, kami mau tunduk, kami mau taat, kami mau menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Berkati juga kedua orang tua kami, berkati juga kami semuanya Tuhan. Berikan kami kesehatan dan kekuatan. Jika ada yang sakit Tuhan sembuhkan, jika ada yang lemah tubuh Tuhan berikan kekuatan. Jika mengalami masalah, kemarahan, kekecewaan apapun Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Terima kasih Tuhan Yesus, jamah setiap kami untuk kami boleh melakukan sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Sampai jumpa kembali. Happy Sunday and God bless you all.